Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita sebut dengan PPKI melakukan 3 kali sidang setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. PPKI merupakan organisasi di awal kemerdekaan Republik Indonesia yang dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PPKI adalah menjalankan tugas-tugas BPUPKI yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, yaitu mempersiapkan serta menyegarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, merumuskan dasar negara, dan merumuskan lembaga negara. Setelah Jepang kalah pada peperangan Pasifik pada tanggal 14 Agustus 1945, PPKI berhasil diangkat menjadi badan nasional yang anggotanya bertambah 6, tanpa sepengetahuan Jepang. Sehingga PPKI bukan lagi milik Jepang, melainkan badan nasional milik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI melakukan sidang sebanyak 3 kali. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945, dan sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI dilaksanakan di gedung Tuo Sangiin atau kita sebut dengan Gedung Pancasila. Dan apa hasil sidang PPKI pertama? Yang pertama yakni Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi negara Indonesia, dan selain itu, hasil sidang ini adalah merevisi Piagam Jakarta yang awalnya terdapat kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan akhirnya ditetapkan sebagai sila pertama dasar negara, Pancasila. Hal ini dilakukan agar negara Indonesia dapat merangkul berbagai golongan agama. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden rakyat Indonesia atas usulan Otto Iskandar Dinata yang kemudian disetujui oleh forum sidang. Soekarno dan Hatta dipilih sebagai presiden Indonesia dan wakil presiden pertama Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional. Komite Nasional dibentuk sebagai komite sementara untuk membantu presiden dan wakil presiden, karena saat itu DPR dan MPR belum dibentuk. Selanjutnya adalah hasil sidang kedua PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Yang menghasilkan, yang pertama pembagian provinsi Indonesia. PPKI memutuskan untuk membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sunda Kecil, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Yang kedua, membentuk Komite Nasional Daerah. Sidang kedua ini membentuk Komite Nasional Daerah atau KND yang levelnya berada di provinsi-provinsi yang telah dibentuk. Yang ketiga, pembentukan departemen dan menteri. Terakhir, PPKI berhasil membentuk 12 departemen dan menteri-menterinya. Selain itu, terdapat juga 4 menteri negara non-departemen. Selanjutnya adalah hasil sidang ketiga PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 dan menghasilkan yang pertama pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Komite ini adalah awal mula terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. KNIP adalah bahan pembantu presiden yang anggota-anggotanya adalah tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai golongan dan daerah. Kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Secara umum, PNI dibentuk untuk kedaulatan rakyat dan sebagai implementasi negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan juga makmur. Dan yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara Indonesia. Nah, setelah BKR resmi dibentuk, maka organisasi-organisasi lain yang memiliki tugas yang serupa seperti BKR, yaitu HEIHO, PETA, dan Laskar Rakyat resmi dibubarkan. Nah, jadi tadi adalah pembentukan awal pemerintahan Republik Indonesia melalui sidang PPKI yang pertama, kedua, dan juga yang ketiga. Makna sidang PPKI bagi kehidupan masa kini, sidang-sidang PPKI menegaskan prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar negara Indonesia. Prinsip ini menjadi pijakan untuk pembentukan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada pemilihan umum dan partisipasi aktif rakyat dalam proses politik.